Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Dialah Allah yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Salawat teriringkan salam, marilah kita limpah curahkan kepada putra gurun pasir yang pada saat Senin subuh ia lahir, saat manusia lari kocar-kacir dan patung-patung di sekitar Ka'bah hancur terjungkir. Siapa lagi kalau bukan proklamator kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, 14 abad yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Apa peristiwa itu? Itu adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, perjalanan hamba Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Tentunya kita semua selaku umat muslim harus mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian besar dari tanda-tanda kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52 menceritakan bahwa ketika Nabi tengah tertidur di malam hari, seorang malaikat mendatanginya dan membelah dada beliau. Kemudian mencuci hati Nabi Muhammad SAW dan diberikan emas yang penuh dengan iman. Lalu malaikat tersebut memasang kembali hati Nabi Muhammad SAW yang telah dicuci bersih olehnya. Dan pada saat itu malaikat Jibril datang menjemput Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengendarai buraq dan didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai ke langit ke-7. Di dalam perjalanannya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi sebelum beliau. Dan pada saat langit ke-7, ia berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah Nabi Muhammad SAW diajak naik ke Baitul Maqmur, tempat di atas langit yang sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Selepas peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW memperoleh perintah sholat yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari.
Dan ketika beliau pulang, beliau bercerita kepada Abu Jahal. Tentu saja Abu Jahal tidak mempercayai cerita tersebut, dan Nabi Muhammad SAW juga bercerita kepada orang-orang Arab yang ada di sekitarnya. Tentu saja mereka ada yang percaya dan ada yang tidak. Bahkan mereka sampai ada yang murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membenarkan peristiwa Nabi Muhammad SAW tersebut dengan sebaik-baiknya. Beliau percaya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama tentunya adalah kita selaku umat muslim wajib menunaikan ibadah sholat sehari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib. Dan yang kedua, itu datang sebelum peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yaitu peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa hati Nabi Muhammad SAW sampai dicuci oleh malaikat? Apakah hati beliau kotor? Tentunya tidak, saudara. Karena kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang suci. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaminkan surga untuk beliau. Lalu kenapa hati beliau sampai dicuci oleh malaikat? Itu tentunya menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semua harus dalam kondisi dan keadaan bersih, baik itu hati, jiwa maupun tubuh kita. Bahkan pakaian kita harus bersih dari hadas dan najis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, masih banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena terbatasnya waktu, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ungdur man qala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.